Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Novi dalam ibadah pelayanan anak. Nah, kita akan beribadah kepada Tuhan, namun sebelum itu adik-adik dapat mempersiapkan Alkitab dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat beribadah walaupun via online ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan, supaya Tuhan berkati dalam peribadahan ini, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam iman dan menjadi teladan bagi setiap orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak layan yang akan melayani adik-adik, kiranya Tuhan berkati supaya apapun yang disampaikan dapat adik-adik mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan beribadah. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi dengan pujian Tiap Orang Yang Mendengar. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentu sehat ya adik-adik ya. Kak Imel sangat berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Kak Imel dikasih kesempatan bahwa Kak Imel membawa firman Tuhan untuk kelas tanggung. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentu semua sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang di rumah udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oh, tentu sudah siap semua ya adik-adik ya. Marilah kita siapin Alkitab kita dan kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua, bagi adik-adik yang ada di rumah, bisa mengikuti ibadah IMPA online. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa. Saatnya kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Biarlah adik-adik di rumah akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biarlah adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan sambut mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja
Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertai, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 2 tokoh yang kita akan belajar bersama-sama. Tokoh pertama yaitu Raja Kores. Raja Kores ini yang dimana berasal adalah seorang raja perisai. Pada waktu itu bahwa Tuhan Allah memakai Raja Kores ini untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kepada firman Tuhan seluruh bangsa Yahudi, yaitu seluruh bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, di mana isi firman Tuhan mau disampaikan oleh bangsa Yahudi ini, yaitu bahwa harus membangun suatu bait Allah, Nah, adik-adik, isi firman Tuhan di mana supaya bangsa Yahudi mau membangun suatu bait Allah. Lalu adik-adik, Raja Kores ini menyampaikan pesan ini kepada bangsa Yahudi untuk membangun bait Allah, dan di mana setelah itu Raja Kores ini memilih salah satu bangsa Yahudi, tetapi yaitu bernama Ezra, yang dimana salah satu dipercayakan untuk memimpin untuk membangun kembali bait Allah oleh Ezra. Nah, adik-adik, akhirnya Ezra sangat berterima kasih, sangat akan menggunakan waktunya yang diberikan kepercayaan untuk kembali untuk membangun bait Allah, di mana Ezra ini sangat menggunakan dan sangat tidak mau buang waktu untuk kesempatan yang diberikan kepada Raja Kores untuk membangun bait Allah. Dan Ezra sangat senang dan sangat semangat untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membangun bait Allah. Tapi adik-adik, pada waktu Ezra membangun bait Allah, tentu Ezra sangat banyak tantangan yang dia hadapi, yaitu Ezra harus mempersiapkan alat-alatnya, harus mempersiapkan semua tenaga pekerja. Dia harus sangat membuang tenaganya untuk memikirkan bagaimana harus bisa membangun bait Allah. Dan ternyata adik-adik, Ezra sangat menggunakan dan dia akan memberikan semua perlengkapan untuk membangun bait Allah pada waktu itu. Dan banyak sekali menghadapi tantangan saat dia membangun bait Allah. Tetapi Ezra sangat melewati tantangan tersebut itu, dan dia lebih semangat untuk menggunakan kesempatannya Ezra untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan,
tentu kita juga banyak diberikan kesempatan oleh Tuhan. Contohnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu yang pertama, kita bisa ibadah IMPA online, kita bisa berdoa, kita bisa bernyanyi, kita mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita bisa beribadah bersama-sama melalui ibadah IMPA online. Yang kedua adik-adik, kira-kira apa lagi kesempatan yang Tuhan berikan? Kesempatan adik-adik yaitu sangat berterima kasih karena kita bisa berbicara bersama-sama dengan mama, dengan papa. Kita bisa berbicara komunikasi dengan adik, dengan kakak, dengan oma, dengan setiap keluarga yang ada di rumah. Kita bisa diberikan kesempatan, kita bisa menggunakan komunikasi kita bersama-sama orang yang kita sayangin. Nah adik-adik, kira-kira kesempatan apa lagi ya Tuhan berikan bagi adik-adik? Nah, kesempatan adik-adik bisa bersekolah adik-adik. Walaupun kita hari ini masih harus kerjakan di sekolah, kita harus kerjakan tugas, kita harus dengar nasihatin orang guru-guru kita harus bisa kesempatan bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman yang sangat banyak, teman-teman yang sangat berbeda-beda. Kita diberikan kesempatan itu oleh Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu tidak kesempatan apa lagi? Yaitu kesempatan kita bisa memiliki handphone, dimana kita bisa membuatin handphone kita. Mari kita gunakan handphone kita dengan sebaik-baiknya mungkin. Kadang di handphone adik-adik bisa bermain game, bisa memiliki antara teman dengan komunikasi dengan teman melalui handphone. Kita bisa telepon dari handphone. Dia banyak sekali yang digunakan dari handphone untuk adik-adik, dan itu mari kita gunakan sebaik-baiknya mungkin. Nah, kesempatan itu biasanya Tuhan berikan bagi kita lagi apa adik-adik? Yaitu Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan kita memberikan kita kesehatan, kita harus gunakan kesehatan kita itu dengan sebaiknya mungkin, yaitu kita makan harus yang bergizi. Kita harus jaga kesehatan kita di sekitar kita. Marilah adik-adik, masih banyak yang Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua adik-adik. Tetapi dengan apa yang kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, mari kita akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya mungkin. Dan kita harus menggunakan sebaik-baiknya mungkin ya adik-adik ya, kesempatan yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Nah, tetapi adik-adik, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan, tetapi di mana juga Tuhan di mana berikan kita tantangan. Nah, tantangan adik-adik hadapi yaitu yang pertama tadi, adik-adik bisa ikut ibadah IMPA online kan? Tetapi tantangan kita pasti ibadah IMPA online, rasa hati kita nggak bersemangat untuk beribadah IMPA online. Kita jadi malas ikut ibadah IMPA online. Itu tantangan kita. Yang kedua, tantangan kita untuk bersekolah. Kita tidak gunakan untuk kita pergi sekolah. Ada tugas kita tidak gunakan, malah suruh orang tua untuk mengerjakan tugas kita. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik. Nah, marilah, dan tantangan itu adik-adik yang ada adik-adik di sekolah, kita harus melawan tantangan itu. Dan ketiga, yaitu menggunakan handphone adik-adik. Nah, adik-adik diberikan kesempatan untuk menggunakan handphone, marilah kita gunakan handphone dengan sebaiknya mungkin, yaitu kita bisa main game, itu ada waktunya. Kita bisa nonton film melalui game, itu harus nonton film-film yang bagus, yang benar. Kita kadang kalau sudah main handphone susah untuk makan, disuruh makan pasti tidak mau, pasti kadang adik-adik yang di rumah pasti ngambek dan marah, bahkan marah sama orang tua atau sama adik-adik atau sama kakak adik. Nah, kita baiklah kita menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya mungkin. Kita gunakan handphone menjalankan tugas, pekerjaan dari sekolah, kita bisa komunikasi satu dengan yang lain, dengan teman-teman kita, dan marilah kita gunakan handphone kita dengan sebaik-baiknya mungkin. Nah, dengan jaga kesehatan kita harus jaga kesehatan baik-baik. Kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita akan jadi sakit. Seperti ini adik-adik, tantangan kita menjalani
tentu jaga kesehatan sebanyak itu, yaitu kita sampai saat ini kita melayani, kita masih mengalami yaitu penyakit COVID, yang dimana kita penyakit COVID ini kita sangat takut ya adik-adik. Nah, dimana tantangannya kita harus jaga kesehatan itu. Kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh penuh dengan bertemu dengan teman-teman yang sangat penuh tempat keramaian. Kita harus memakai masker dan kita harus terus cuci tangan. Itu tantangan kita, dan kita harus gunakan tantangan kita itu dengan sebaik-baiknya mungkin adik-adik ya. Marilah adik-adik, tentu banyak adik-adik juga dapat tantangan, tetapi kakak Emil minta sama adik-adik gunakan kesempatan sebaik-baiknya mungkin dan menghadapi tantangannya juga sebaik-baiknya mungkin. Tetapi kita harus bersama-sama dan bersama-sama menghadapi kesempatan itu dan tantangan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan kita harus kuat seperti Ezra, di mana tentu pada waktu masa lalu dia membangun bait Allah, tentu banyak sekali tantangan yang dia hadapi, banyak sekali tantangan yang hadapi, tetapi Ezra tetap kuat sehingga Ezra menjalani tugasnya, kesempatan yang diberikan, sehingga dia melakukan membangun bait Allah dengan sebaik-baiknya mungkin. Dan adik-adik, sekali lagi menghadapi tantangan dan kesempatan, kita malah hadapinya bersama-sama dengan kita sendiri, bersama-sama dengan orang tua, terutama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan ini semua dengan sebaik-baiknya mungkin. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kita teladani ya, dan kita menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gereja
be a shine with a purky light, like a little candle burning in the night. In this world of darkness, we must shine. You in your small corner, and I in mine. Jesus be a sign, then of all around. Many cat of darkness in this world about. Sin and want and sorrow, we must shine. You in your small corner, and I in mine. Nah adik-adik, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, karena di mana hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi adik-adik kami yang ada di rumah sudah mengikuti ibadah IMPA online Tuhan. Terima kasih banyak hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua. Kami bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kami bisa beribadah melalui IMPA online. Kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih kesempatan yang dimana kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan dan untuk bisa membangun setiap pelayanan yang ada di gereja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kehidupan untuk adik-adik yang ada di rumah. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik kami, beri kekuatan, kesehatan selalu, memberikan semangat terus mereka untuk melalui ibadah IMPA, memberi semangat untuk tetap sekolah, untuk walau sekolah melalui online pada hari ini maupun sampai pada waktu akan ditentukan. Beri jaga mereka Tuhan, jaga selalu, berkati kedua orang tua mereka juga Tuhan, beri kekuatan kesehatan selalu bagi kedua orang tua. Dan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati seluruh adik-adik mungkin kami yang ada sedang sakit, siapapun mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kesembuhan yang baik, memberkati obat-obat yang mereka minum Tuhan. Biarlah kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, seluruh kehidupan kami pada satu minggu ini Tuhan yang berjalan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan tetap jaga, sertai dan memimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih semuanya yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai adik-adik. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat menjadi pedoman kita dan teladan kita untuk melakukan firman Tuhan setiap saat. Dan jangan lupa kita tetap berdoa dan mengucap syukur dimanapun kita berada. Nah, adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.